Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini tanggal 17 bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan kembali materi kita berkaitan dengan warisan. Kita sambung bacaan dari surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rajulun yurasul kalala aw imra'atun walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Surat An-Nisa ayat 12. Jika adalah seseorang diwarisi oleh kalala, memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masingnya adalah 1/6. Di sini kita buat contoh. Ini kita buat suami dan ini istri. Mereka tidak mendapatkan anak dari hasil perkawinannya. Kemudian ayah suami sudah meninggal, ibu suami juga sudah meninggal. Yang ada adalah saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Kemudian harta yang ditinggalkan, satu buah rumah senilai 200 juta, satu buah mobil 100 juta, satu buah sepeda motor 15 juta, emas perhiasan 100 juta, dan lain-lain 50 juta. Yang kita sebut dengan lain-lain ini adalah TV, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian biaya berobat ditambah biaya penyelenggaraan jenazah 10 juta. Kemudian hutang 20 juta. Kemudian C, almarhum berwasiat untuk masjid 10 juta, untuk anak yatim 10 juta, untuk fakir miskin 10 juta. Pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris ini kita balik kepada harta. Yang pertama, harta mereka semua ini total 200 tambah 100 tambah 15 tambah 100 tambah 50. Ini jumlahnya 465 juta. Nah, harta yang 465 juta ini dikeluarkan hutang. Hutang 20 juta, dikeluarkan biaya berobat 10 juta, jumlahnya 30 juta. Jadi harta yang tadinya berjumlah 465 juta dikurang hutang dan biaya berobat serta penyelenggaraan jenazah, tinggallah sekarang 435 juta. 435 juta ini adalah harta bersama antara suami dengan istri. Karena tidak ada perjanjian, maka harta langsung kita bagi dua. Maka sang istri mendapatkan 17 juta 500 ribu, sang suami pun mendapatkan 217 juta 500 ribu. Kemudian ini belum membagi harta warisan, baru membagi harta kongsi antara suami dengan istri. Kemudian almarhum berwasiat untuk masjid 10 juta, untuk anak yatim 10 juta, untuk fakir miskin 10 juta. Yang wasiat ini diambil dari harta almarhum. Karena dalam Islam wasiat itu adalah amal terakhir yang dilakukan. Maka harta yang bagian suami tadi 217 juta 500 ribu
dikurang 300.000, maka sekarang tinggal 187.500.000. Inilah yang disebut namanya harta warisan, atau dalam bahasa waris disebut dengan tirkah. Harta yang 187.500.000 ini, 187.500.000 ini kita bagikan kepada ahli waris. Istri mendapat 1/4 dari 187.500.000 sama dengan 46.875.000. Saudara laki-laki seibu itu mendapatkan 1/6 dari 187.500.000 sama dengan 31.250.000. Saudara perempuan seibu 1/6 dari 187.500.000 sama dengan 31.250.000. Setelah kita jumlahkan harta yang habis oleh ahli waris ini, istri dan 2 orang saudara seibu ini, maka 46 juta ditambah 31 juta tambah 31 juta sama dengan 109.375.000. Maka kalau kita kurangkan, harta yang ada adalah 187.500.000 dikurang 109.375.000, maka bersisalah harta ini sebesar 78.125.000, dan ini diperuntukkan ke Baitul Mal. Inilah yang disebut dalam ayat ini, bahwa jika yang meninggal itu adalah kalalah. Yang disebut dengan kalalah adalah seseorang yang meninggal tidak punya anak dan orang tuanya sudah dahuluan meninggal. Maka pewarisnya tadi adalah saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhuma sudus. Masing-masing dari saudara seibu itu mendapatkan 1/6. Inilah 1/6 yang kita perlihatkan tadi, yang bagiannya itu adalah 31.250.000. Sisanya kita serahkan ke Baitul Mal sebesar 78.125.000. Saya kira itu yang sempat kita uraikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.